Selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali renungan malam melalui Truth ID bersama Pendeta Dr. Erastus Sagdono dengan tema Secara Natural bersama saya, Yohana Ibrahim. Satu harta yang tidak pernah diduga oleh banyak orang ialah menemukan Tuhan di dalam hidup ini. Menemukan Tuhan dalam arti benar-benar mengalami Tuhan, di mana Allah yang Maha Hadir, yang melingkupi jagat raya ini dapat dialami secara konkret. Ibarat sebuah arus listrik, seseorang bisa mengalami aliran arus listrik itu. Dan hal ini tentu akan membawa dampak yang sangat kuat dan nyata di dalam kehidupan. Dampak yang nyata dari seorang yang mengalami arus dari Tuhan adalah kehidupan yang takut akan Allah secara natural. Takut akan Allah secara natural ini melahirkan kesucian hidup yang natural pula. Jadi, kalau seseorang bisa hidup tidak bercacat, tidak bercelah, hal ini terjadi bukan hanya terpaksa, melainkan karena memang sudah menjadi irama hidupnya untuk hidupnya tidak bercacat dan tidak bercela. Seorang yang sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Allah seperti sebuah arus listrik pasti memiliki kecintaan kepada Allah yang melampaui kecintaannya kepada siapapun dan apapun. Kecintaan inilah yang akan menggerakkan seseorang rela berbuat segala sesuatu, rela melakukan apapun juga demi Allah, Tuhan yang dicintainya. Seiring dengan itu, pasti dia akan tidak lagi tertarik kepada keindahan dunia ini. Keindahan dunia menjadi pudar di matanya. Ia tidak lagi memiliki ikatan atau belenggu terhadap keindahan dunia. Tetapi hatinya akan terpikat oleh Tuhan dan kerajaannya yang akan datang nanti. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang benar-benar mengalami kemerdekaan, artinya tidak akan dapat terbelenggu oleh harta dunia. Ketika ada seorang pelayan Tuhan, ia tidak akan membedakan orang kaya atau orang miskin berdasarkan kekayaan. Ia akan melayani dengan motif yang murni dan jernih, serta tidak memandang muka. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Allah seperti merasakan arus yang mengalir di dalam hidupnya, pasti akan memiliki keberanian terhadap apapun juga. Artinya, tidak takut menghadapi segala ancaman dan bahaya. Sebab ia menghayati kehadiran Allah di dalam hidup ini. Ia bukan hanya yakin Allah menyertai, tetapi dia tahu bahwa Allah menyertai. Ia merasakan penyertaan Tuhan tersebut, dan inilah yang membuat seseorang benar-benar berani menghadapi segala keadaan. Seorang yang berani menghadapi segala keadaan adalah orang yang merdeka. Hatinya tidak akan menjadi kecut menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hidupnya. Sebaliknya, orang yang tidak mengalami perjumpaan dengan Allah di dalam hidupnya pasti akan sembarangan dalam tutur kata, sembarangan dalam tindakan dan perilaku. Orang-orang seperti ini tidak akan mungkin memiliki kekudusan atau kesucian yang natural. Kalau ia kelihatannya hidup suci, hidup saleh, hal itu karena terpaksa. Tentu ia tidak ingin menjadi seorang yang dinilai bermoral rendah. Ia tidak dipandang sebagai orang yang tidak beretika. Ia tidak ingin dianggap sebagai orang bejat. Tentu ia ingin
menjadi orang yang dipandang baik. Jadi, kebaikan yang ia bangun atau kesucian yang ia bangun bukan karena kerinduannya menyenangkan hati Allah, melainkan sebenarnya masih egosentris, masih berpusat pada diri sendiri. Kalau seseorang masih berpusat pada diri sendiri berarti pula tidak teosentris. Dan kalau seseorang tidak teosentris, dia tidak akan pernah bisa memuliakan Allah dalam hidupnya. Percuma, kesucian hidup yang dia miliki adalah kesucian palsu. Orang-orang seperti ini pasti bisa terikat dengan dunia, pasti tertarik dengan keindahan dunia. Kalau kelihatannya ia rohani, mencari Tuhan, atau bisa mengatakan Allah itu indah, sesungguhnya itu hanya kamuflase. Itu pura-pura, tidak tulus, tidak sungguh-sungguh dia merasakan keindahan Tuhan di dalam hidupnya. Tidak mungkin ia memiliki kerinduan yang kuat untuk menikmati langit baru, bumi baru. Orang-orang Kristen seperti ini tidak mungkin menjadi rohani. Tidak mungkin dia menjadi seorang yang benar-benar melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Kalaupun dia menjadi seorang pendeta, ia memiliki motif-motif terselubung demi kekayaan, demi jabatan, demi nilai diri yang di dalamnya ia bisa menikmati keindahan duniawi tersebut. Orang yang tidak bersentuhan dengan Allah, yang tidak mengalami arus Tuhan di dalam hidupnya, pasti tidak memiliki kemerdekaan. Di dalam hatinya yang paling dalam, ada ketakutan, ada kegentaran, ada kekhawatiran terhadap banyak hal. Inilah orang-orang penakut yang di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa penakut tidak akan masuk ke dalam Yerusalem baru. Mengapa penakut tidak masuk dalam Yerusalem baru? Sebab orang-orang penakut seperti ini pasti tidak takut akan Allah. Orang yang tidak takut akan Allah pasti takut menghadapi dunia. Sebaliknya, orang yang takut akan Allah tidak takut menghadapi dunia. Penakut adalah orang-orang yang tidak mungkin menghargai Tuhan dan menilai Tuhan dengan nilai yang patut. Penakut tidak masuk surga. Wahyu 21 ayat 8. Dia akan lebih menghargai sesuatu atau seseorang yang kepadanya ia merasa takut dan gentar. Hanya orang-orang yang benar-benar merasakan arus dari Tuhan, setrum dari Tuhan dalam hidupnya secara permanen, dalam hidupnya setiap hari, yang benar-benar akan menghormati dan menghargai Allah secara patut. Inilah yang disebut hidup di dalam hadirat Allah, selalu hidup di hadirat Allah. Hidup di hadirat Allah bukan hanya pada waktu seseorang berdoa di ruang doa, bukan hanya pada waktu itu ada dalam liturgi gereja dan mengaku bersama-sama ada di hadirat Allah, melainkan terkait dalam kehidupan orang percaya yang harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Hidup di hadirat Allah adalah kehidupan setiap saat. Dalam segala hal yang dilakukannya, dalam setiap kegiatan yang dilakukan, ia selalu melakukannya dengan memandang Tuhan. Orang-orang seperti ini akan menjaga perasaan Allah. Inilah sesungguhnya pelayanan yang sejati yang harus dimiliki oleh setiap umat pilihan. Dampak yang nyata dari seorang yang mengalami Tuhan adalah kehidupan yang takut akan Allah secara natural, di mana hal ini melahirkan kesucian hidup yang natural pula. Biarlah renungan malam hari ini mengantar Anda tidur dan menjadi berkat. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.